Halo anak-anak, kembali lagi kita mau belajar SBD. Hari ini Ibu Lodia akan mereview pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan saat kita belajar di kelas beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini Ibu Lodia mau anak-anak mengingat kembali pembelajaran yang sudah pernah kalian lakukan. Anak-anak juga boleh menyediakan handout di samping kalian supaya kita sama-sama mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tata krama bertamu di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Baik, kita akan belajar mengingat kembali tentang arti tata krama. Ya, kita lihat apa sih tata krama itu? Tata krama adalah kebiasaan atau sopan santun. Kebiasaan atau sopan santun. Kebiasaan ini merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antar manusia. Anak bisa lihat contoh gambar, ini adalah salah satu contoh kebiasaan atau tata krama yang dilakukan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam menerima tamu. Kita lanjut. Nah, dalam menyambut tamu itu biasanya ada dua macam cara atau dua macam kebiasaan atau tata krama ya yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, tata krama dalam menyambut tamu resmi. Tata krama dalam menyambut tamu resmi. Yang kedua, tata krama dalam menyambut tamu tidak resmi atau tamu tak resmi. Ya, anak-anak juga sudah pernah belajar di kelas siapa saja yang bisa disebut sebagai tamu resmi dan siapa saja yang menjadi contoh tamu tak resmi. Ya, tamu resmi itu biasanya contohnya itu yaitu pejabat-pejabat atau presiden, wali kota, ataupun gubernur, ya, dan lain-lain. Sedangkan tamu yang tidak resmi atau tamu tak resmi biasanya keluarga kita, orang-orang terdekat kita kalau berkunjung ke rumah kita, ya. Itu namanya tamu tak resmi. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas tata krama atau kebiasaan dalam menyambut tamu resmi. Ya, kita lihat ada beberapa cara. Yang pertama, tamu resmi biasanya disambut di luar rumah. Misalnya di kelurahan atau kecamatan atau juga bisa di kabupaten ya. Jadi tamu resmi ini biasanya disambut tidak di rumah kita masing-masing ya, tapi di tempat-tempat umum yang bisa dijangkau oleh orang lain. Nah, yang kedua, biasanya dilanjutkan dengan acara suguhan seperti tempat sirih pinang dan meminum minuman tradisional seperti tuak. Ya, jadi tamu-tamu resmi biasanya ketika mereka datang, mereka disambut lalu dilanjutkan dengan acara pemberian tempat sirih pinang atau meminum minuman tradisional, contohnya tuak ya kalau di NTT. Next. Para penyambut tamu atau tuan rumah harus dalam keadaan berdiri ya, seperti yang sudah pernah Ibu Lodia ajarkan ketika menyambut tamu ya harus dalam keadaan berdiri. Karena apa? Karena ketika kita berdiri berarti orang yang datang ke tempat kita itu merasa mereka disambut dan dihormati ya. Kalau kita kedatangan tamu lalu kita sebagai tuan rumah kita dalam keadaan duduk atau tidak siap, ya berarti tamu yang datang itu akan merasa tidak disambut dengan baik ya. Seperti itu. Next.
Cara menyambut tamu resmi sangat bervariasi. Ya, kalau di NTT biasanya dengan tari-tarian, menjabat tangan, membawakan syair puisi, cium hidung, memberikan selempang atau kain adat, pengalungan bunga, dan lain sebagainya. Ya, sangat bervariasi. Anak-anak juga sudah lihat contoh gambar-gambar yang sudah Ibu Lodia sediakan di handout. Ya, bisa juga kalian searching di Google. Nah, ini adalah salah satu contoh tamu resmi ya yang datang ke Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah tata krama dalam menyambut tamu tidak resmi atau tamu tak resmi. Yang pertama, sama ya kayak tamu resmi, tuan rumah harus berdiri, baik saat tamu baru datang ataupun saat tamu akan pulang. Ya, jadi, berdiri itu merupakan salah satu sikap yang bisa kita tunjukkan bahwa kita betul-betul menghargai dan menghormati tamu kita. Next. Memperkenalkan diri ya, bukan saja ketika kita menjadi tuan rumah, saat kita bertamu ke rumah orang lain, apalagi orang itu baru pernah mengenal kita, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri ya, supaya kita juga tidak dianggap orang asing yang tidak dikenal ya. Jangan sampai ketika kita tidak memperkenalkan diri dengan baik, tuan rumah tidak mau menerima kedatangan kita ya. Jadi kita harus menjadi tamu yang sopan santun ya, yang tahu tata krama. Next. Apabila ada suguhan makanan atau minuman, tuan rumah harus mempersilahkan tamu terlebih dahulu ya. Ibu Lodia yakin sekali hal ini semuanya anak-anak sudah tahu. Ketika kita bertamu ke rumah orang lalu ada makanan atau minuman yang diberikan ya, alangkah baiknya atau sangat disarankan kita menunggu tuan rumah mempersilahkan dulu ya. Jangan sampai tuan rumah belum mempersilahkan, kita karena sudah kehausan atau sudah kelaparan, kita langsung ambil-ambil saja ya. Itu agak kurang sopan. Jadi ya, ketika anak-anak sudah belajar, sudah diingatkan melalui pembelajaran hari ini, anak-anak kedepannya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, anak-anak diusahakan tidak mondar-mandir di ruang tamu ya. Jangan sampai ketika orang tua kita sedang kedatangan tamu, entah itu keluarga kita ataupun rekan-rekan dari orang tua kita ya, sebaiknya kita jika tidak berkepentingan, kita tidak usah mondar-mandir di ruang tamu ya, karena itu selain mengganggu konsentrasi atau mengganggu proses apa yang sedang dibahas ketika tamu datang dengan orang tua kita, itu juga menjadi suatu sikap yang kurang sopan dilihat oleh orang lain ya. Kurang lebih seperti itu tata krama dalam menyambut tamu tidak. Oke, anak-anak, kita sudah selesai review. Sekarang waktunya anak-anak untuk menyelesaikan exercise. Exercise-nya ada di mana? Ada di handout kalian halaman 4 ya. Bila anak-anak lupa membawa handout dari sekolah, anak-anak bisa lihat Ibu Lodia ada upload, Ibu Destri juga upload di kelas story, kelas dojo kalian. Silakan diambil, atau bisa juga kalau misalnya tidak bisa di-download, anak-anak bisa tulis sendiri di satu kertas buku kalian. Lalu setelah kamu selesai menyelesaikan exercise tersebut, silakan foto dan upload ke kelas dojo kalian ya. Itu saja review kita hari ini. Kiranya anak-anak tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Bye. God bless you.